Nyala? Oke. Dilihat ya, Fatih ya. Cek kan tuh Mas'ul. Baik. Warabi ittifaqud dainil ladzi fi dhimmatil muhil Bilal wal muhal alaih azmi fil jinsi wal qadri wan nau'i wal hululi wa ta'jil was sihhati wa taksir. Sihah wa taksir zaman dulu ikhwah. Jadi kalau Bilal itu utangnya adalah emas yang mulus, sementara Azmi utangnya itu adalah emas yang pecah-pecah, walaupun jumlahnya sama 1 dinar, tapi dinarnya Bilal itu pas utang ke Ana itu dinar yang mulus, sementara dinarnya Azmi pas utang ke Bilal walaupun 1 dinar tapi udah pecah-pecah. Lah ini tidak boleh hawalah. Sihah wa taksir zaman dulu tadi. Tapi zaman sekarang juga kalau dolar tapi mati. Enggak kan? Nyala kan? Dolar itu apa bayangkannya? Ini aneh banget ya. Kalau kita di Sudan itu mau dolarnya itu sobek, mau kok sobek? Kalau sobek nggak boleh. Mau dolarnya itu lecek itu ada harganya. Sama harganya. Tapi kalau dolar bawa ke Indonesia, antum pergi ke money changer itu, dolar itu misalkan 1.600.000, 100 dolar itu 1.600.000. Itu kalau dolarnya itu gini dikit, ini segini tadi, jadi 1.500.000. Nanti kalau dolarnya gini, dolarnya gini, 100 dolar bisa cuma harganya 1 juta, rugi 600.000 kita. Nah, ini sihah wa taksir itu kayak gini. Jadi kalau Bilal utang ke saya dolar murus, sementara Azmi utang ke Bilal dolar yang tekuannya ada 5, nggak bisa hawalah. Kalau di Indonesia loh. Karena apa? Karena harganya beda. Tahu nggak antum itu? Pernah tahu nggak kayak gini? Kayak gitu. Saya pernah di changer itu dilihat tuh tekuannya tuh. Oh masih mulus. Tapi kalau di toko aja berkurang ini. Parah sekali. Padahal cuma kertas sih, tapi gimana lagi? Ya. Wa tabra'u biha, wa tabra' bil hawalah. Tabra' itu artinya bebas. Dengan hawalah ini maka zimmatul muhil, tanggung jawabnya si siapa namanya? Bilal itu bebas. Andainil muhtal, andainil muhal, saya. Muhtal artinya muhal. Jadi Bilal bebas dari utang saya. Bilal bebas dari utang saya dengan akad ini, dengan adanya ijab dan qabul. Wa yabra'u aidzan al muhal alaih, Azmi juga bebas andainil muhil. Azmi juga sudah enggak utang lagi ke Bilal. Bilal udah enggak boleh nagih Azmi lagi. Udah enggak utang. Sekarang urusannya saya dan Azmi. Ternyata Azmi enggak punya uang. Urusan saya, salah saya. Kenapa saya mau akad hawalah? Resiko saya. Harusnya saya tadi ngecek Azmi orangnya gimana. Azmi ternyata kabur ke Singapura. Money laundry. Pencucian uang. Ya salah saya nggak boleh lagi bilang ke Bilal, loh itu Azmi gitu, nggak boleh, tanggung resiko saya. Udah kabul saya, udah ijab, harusnya saya ngecek dulu Azminya di mana, ada nggak orangnya, lagi punya uang nggak. Udah, jadi sekarang urusan saya dengan Bilal selesai. Bilal nggak utang ke saya dan Azmi nggak utang ke Bilal. Bilal juga nggak boleh nagih ke Azmi lagi. Urusannya sekarang murni saya dan Azmi. Paham ya? Gak boleh saya komplain ke Bilal. Itu ternyata Azmi itu orangnya susah. Gak boleh. Kenapa saya gak komplain dari tadi sebelum akad? Ini udah ijab qabul. Paham ya? Wa yatahawwal haqqul muhtal
utangnya, piutangnya saya pindah ila dhimmatil muhal alaih, pindah ke tanggung jawabnya azmi muhal alaih. Yatahawwal haqqul muhtal, haqqul muhal, haqqi ana ila dhimmatil muhal ila dhimmati azmi. Hatta lau ta'adzar, sampai kalau azmi itu tidak bisa akhduhu, atau saya nggak bisa mengambil ke azmi minal muhal alaih bifalas, seperti azmi itu misalkan bangkrut, au jahdin lidain, atau azmi mengatakan saya ini tidak punya utang ke Bilal. Bayangkan ketika saya ke azmi utangnya Bilal sekarang bayar ke saya ini nggak punya utang sama Bilal, itu urusan saya, menang-menangan saya saksi buktinya, saya harus punya bukti bahwasanya azmi utang ke Bilal juga. Makanya ini hukum formalnya kayak gini. Tapi kalau sudah ke kasus, itu hukum semua masuk, bab syahadah, bab saksi, bab bukti, itu semuanya main di setiap akad itu. Jadi kalau kita mau komprehensif ya, mau sumuli, mau menyeluruh, ketika saya bertemu Bilal, ketika Bilal mengatakan ambil ke azmi, harusnya saya minta mana kwitansi utangnya azmi, mana bukti 2 orang yang melihat kejadian azmi utang, mana catatannya, mana materinya, mana ininya, itu saya bawa semua. Nanti ketika saya azmi, saya datangkan surat itu, ini kamu gini. Sehingga dia ketika mengatakan saya nggak utang, itu dia nggak bisa. Tahu ya? Seperti itu. Jadi aslinya ada gitu-gitunya, tapi kan kita sedang belajar ini, sedang belajar. Jadi kita cukupkan yang umum, nanti itunya di bab lain. Wa nahwihima lam yarji alal muhil. Kalau terjadi bangkrut ataupun pengingkaran dari azmi, maka saya nggak boleh komplain ke Bilal. Saya nggak boleh komplain, saya sudah qabul kok. Paham ya? Nggak boleh komplain. Walau kanal muhal alaihi muflisan indal hawalah. Walaupun kebangkrutan azmi itu sudah sejak pas saya dihawalahkan sama Bilal itu, tetap nggak boleh. Harusnya saya melihat keadaan, mencari tahu azmi seperti apa. Ini salah saya ini. Walau kanal muhal alaih muflisan, walau kana azmi muflisan indal hawalah wajahilahu, dan tidak tahu siapa saya muhtal, fala ruju'alahu lil muhtal, atau saya aidon alal muhil, kepada muhil, yaitu kepada Bilal. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Nah, matikan.